dari RGB Remaja Gunsa Bincang-Bincang. Hai semuanya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Yang udah kenal belum tentu sayang, dan yang udah sayang belum tentu jadi pasangan. Jadi kenalin, nama gue Rahel. Hari ini gue ditemenin sama temen gue, Klesya. Hai semuanya. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas topik yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan remaja nih. Wah. Gitu. Dan pasti udah pada penasaran karena Koremers sudah menunggu. Jangan lupa untuk semua Koremers tentunya untuk follow sosial media Instagram dari Korem Gunsa, like, komen, dan subscribe juga YouTube dari Korem Gunsa, dan nantikan juga topik-topik lain yang tentunya nggak kalah seru dari hari ini. Nah, oke, hari ini kita akan membahas topik yang hangat banget nih, yang tentunya lagi ramai juga diperbincangkan di kalangan remaja. Nah, hari ini gue ditemenin sama teman gue. Mungkin gue kenalan dulu nih sedikit, ada mungkin yang belum kenal dengan Klesya. Oke, hai semuanya. Kenalin gue Klesya. Gue saat ini adalah mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan umurnya tahun ini 21 tahun. Oke, jadi Klesya ini adalah mahasiswa psikologi semester 6 ya. Berarti kira-kira 1 tahun lagi gitu ya. Kalau untuk sampai 8 semester ya kalau psikologi ya. Oke, nah Klesya kalau boleh tahu ini kan menarik nih, Klesya ambil jurusan psikologi. Kenapa sih akhirnya Klesya memilih untuk ambil jurusan psikologi, sementara kan ada banyak nih ya pilihan jurusan yang tersedia? Mungkin awalnya tuh karena tertarik banget ya sama mental health dan merasa mental health itu tuh penting, dan sebenarnya salah satu alasan lagi kalau kata anak-anak psikologi nih mungkin kayak istilahnya tuh rawat jalan. Betul. Kayaknya pernah merasakan juga kayak gitu ya. Merasakan juga ya. Jadi kayak kita sambil sambil belajar tentang psikologi, kita sambil membenahi diri sendiri gitu. Sambil mengobati sendiri ya, luka-luka dalam hati. Betul. Karena psikologi itu kan ilmu yang memang mempelajari proses mental, tadi salah satunya mental health juga, kemudian perilaku, dan banyak didalami jiwa gitu ya. Jadi Klesya tertarik juga untuk bukan cuma mempelajari buat diri sendiri, tapi juga bisa buat banyak orang nantinya ya gitu. Dan tadi Klesya sedikit singgung nih tentang mental health salah satunya gitu ya. Kira-kira apa sih yang Klesya ketahui yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman tentang mental health itu seperti apa sih? Mental health itu menurut aku pasti penting banget ya, karena kan apalagi sekarang ini sebenarnya udah banyak yang aware tentang mental health, kayak mental health tuh penting segala macamnya, tapi mungkin di sosial media nih saat ini banyak banget yang mungkin mengglorifikasi mental health itu. Jadi kayak kalau punya depresi tuh kayaknya keren gitu ya, kalau punya mental issue tuh kayaknya keren ya. Nah itu tuh mindset yang sebenarnya harus kita perbaiki juga gitu. Jadi kayak salah persepsi gitu ya, padahal buat mereka yang mungkin memiliki gangguan itu buat keluar dari situ rasanya tuh perlu perjuangan ya untuk bisa sembuh dari kesehatan mental itu sendiri. Dan di kalangan remaja ini juga mulai banyak nih diperbincangkan tentang mental health, terus campaign self love gitu ya, mental health awareness. Dan kalau Klesya sendiri kan, Klesya berarti umur 21 ya, remaja pemuda gitu ya. Seberapa penting sih self love itu buat diri kita? Self love tuh penting banget ya menurutku, sama pentingnya sama mental health, karena self love tuh salah satu bagian dari cara kita menjaga mental health kita. Nah, mungkin kalau kita mengutip sedikit nih dari Alkitab, kayak Tuhan Yesus kan pernah bilang kayak love your neighbors as you love yourself. Jadi kayak as you love yourself itu juga penting gitu, kayak bagaimana cara kita mencintai diri kita itu kan merefleksikan bagaimana kita mencintai orang lain. Nah, kalau kita nggak bisa mencintai diri kita, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Betul. Jadi memang dibahas juga di Alkitab, di psikologi juga, bahwa memang pertama-tama itu kita harus mencintai diri kita juga ya. Harus penuhi dulu kita dengan cinta yang banyak, baru kita bisa membagikan cinta buat orang. Kalau kitanya aja kosong, kita mau membagikan cinta kepada siapa gitu kan. Jadi penuhi diri kita dulu dengan cinta gitu. Self love itu penting. Dan cuma kalau sekarang kita lihat gitu ya, remaja atau mungkin pemuda gitu, banyak yang justru merasa dirinya tuh nggak worth it, nggak berharga, dan akhirnya justru merasa insecure dan nggak suka sama dirinya sendiri gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi ya? Mungkin kalau insecure ya sebenarnya itu hal yang wajar ya nggak sih, kayak ya kita punya kelebihan, punya kekurangan, ya wajar dong kita nggak suka sama kekurangan kita. Cuman kan akhirnya apa yang kita lakukan dari rasa insecure itu yang akhirnya menentukan apakah kita mau stuck di rasa insecure itu atau kita improve nih, kita maju. Nah, menurutku ya itu tadi, insecure tuh wajar, cuman bagaimana cara kita meresponnya yang membedakan gitu ya. Jadi kalau insecure ya wajar, semua orang tidak ada yang sempurna ya, kesempurnaan hanya milik yang di atas gitu ya. Jadi
insecure boleh, tapi gimana responnya itu yang menjadi hal penting. Respon kita, kalau tadi mungkin contohnya kita insecure, kita nggak bisa komunikasi yang baik atau public speaking, jadi respon kita adalah kita belajar gitu ya. Jadi memang insecure itu perlu sebenarnya guys ya, Koremers, insecure itu perlu, tapi responnya itu harus tepat gitu, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik gitu. Nah cuma nih Clash, kalau ngelihat orang yang nggak suka dirinya, insecure, bahkan ada yang sampai membenci diri sendiri gitu, responnya mungkin kalau Clash bisa memberikan respon kayak tadi tuh kita justru jadi belajar gitu ya, tapi ada yang memberikan respon negatif dan justru semakin terpuruk nih sama dirinya, insecure, kemudian akhirnya merasa dirinya semakin tidak berharga gitu. Apa sih dampaknya atau dampak paling buruknya nih kalau orang terus-terusan insecure, membenci diri gitu ya, diri sendiri? Mungkin dampaknya selain dia nge-stuck dirasa insecure itu, dia merasa tidak berharga, semakin banding-bandingin diri sama orang lain, kayak kok dia lebih ini ya, kok gue nggak punya apa-apa ya gitu. Itu mungkin bisa lead to self harm, mungkin yang paling menyakiti ya, menyakiti diri sendiri, misalnya dengan cara melukai diri sendiri, atau dengan cara misalnya dia insecure tentang badannya, terus dia benar-benar gue mau diet ketat, gue nggak makan sama sekali. Ampun, aku merasa seperti itu. Tapi aku tidak tetap saja keinsecureanku tidak berdampak. Iya benar. Ya mungkin ada juga yang olahraganya sampai berlebihan, sampai capek banget gitu, memforsir gitu ya. Salah satu self hate juga sebenarnya gitu. Bentuk melukai ya gitu. Jadi melukai itu ada banyak sebenarnya, bisa minum obat-obatan juga yang justru bikin tubuh kita nggak jadi bagus, itu juga adalah bentuk dari self harm itu sendiri gitu ya. Nah kalau lihat juga di sosial media banyak orang yang menyakiti dirinya, mungkin kayak tadi gitu ya, forsir, merasa diet ketat sampai akhirnya malah jadi jatuh sakit, itu juga bentuk salah satu dari self harm gitu ya. Nah orang-orang sekarang kan tadi juga ada yang bilang berani untuk lebih speak up gitu ya, cuma ada yang mungkin dia ketika menyakiti diri sendirinya itu share gitu ke sosial media gitu, atau misalkan dia mungkin menunjukkan ketika dia lagi menyakiti diri, dan ada banyak stigma yang muncul nih di tengah masyarakat bahwa dia mah caper doang, sebenarnya mah dia lagi dia mah pura-pura doang, atau sebenarnya dia emang cuma buat cari perhatian. Nah itu gimana menurut Klesha? Iya sih, kalau sekarang kan maksudnya kita pasti masih mikirnya kayak kalau misalnya ada orang yang self harm itu cuman ya udah cari perhatian aja kan. Cuman mungkin kalau untuk orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, membutuhkan ingin orang lain tuh tahu kalau dia tuh sebenarnya menderita loh. Nah dia mungkin last attempt-nya itu adalah ya udah dia benar-benar men-share itu di sosial media, dia benar-benar menunjukkan kalau gue ini lagi nggak baik-baik aja, dan dia sebenarnya butuh penolong gitu untuk dia gitu. Nah mungkin respon kita adalah ya kita tanyain dulu langsung ke orangnya kayak sebenarnya kamu kenapa gitu, maksudmu men-share ini apakah ada bisa aku bantu gitu. Betul, jadi memang ya kita balik lagi, mungkin nggak bisa menjudge orang hanya dari sosial media, kita nggak tahu apa yang sedang dia hadapi gitu. Mungkin tadi kayak dia lagi nggak baik-baik aja, atau misalkan amit-amit gitu ya, dia lagi ada pikiran untuk sampai membunuh diri gitu kan. Itu kan ada kemungkinan yang kita nggak tahu apa yang melatar belakangi orang tuh sampai menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Dan sebagai mungkin kita yang cukup berpendidikan untuk bisa tahu informasi-informasi ini, nanti kalau misalkan nextnya Koremers misalkan melihat bahwa teman-temannya mungkin ya ada yang lagi self harm kemudian share itu di sosial media, berarti tadi kayak saya sampaikan, coba tanya gitu ya, mungkin mereka butuh bantuan dari teman-teman, dari orang-orang yang justru lingkungan-lingkungan terdekatnya gitu. Kenapa dia bisa share itu, berarti kan dia harap ada teman-teman yang bisa untuk jadi tempat dia sharing gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya untuk misalnya kasusnya udah parah banget nih, kita arahkan ke profesional juga, psikolog atau psikiater gitu. Ya betul, jadi yang lebih profesional untuk menangani seperti apa sih baiknya gitu, kita sarankan dia untuk mungkin bisa berobat ke psikolog, ke psikiater. Dan tentunya Koremers itu tuh bukan hal yang buruk atau dianggap tabu mungkin ya sekarang kalau ke psikiater atau ke psikolog, it's okay gitu ya, karena orang tuh bukan berarti kalau ke psikiater atau psikolog sama dengan mohon maaf gitu gangguan jiwa yang sampai rumah sakit jiwa, enggak gitu. Psikolog dan psikiater itu sebenarnya baik-baik aja gitu buat teman cerita gitu. Tapi bedanya mereka punya
pengetahuan, dibekali pengetahuan untuk bisa memberikan respon yang tepat nih terhadap masalah teman-teman. Bener banget. Kayak kita ke dokter aja gitu. Kalau sakit fisik kan ke dokter. Betul. Kalau mental kita sedang sakit ya kita ke psikolog atau psikiater. Betul. Jadi bukan cuma fisik tapi mental tuh juga ada dokternya gitu ya. Benar. Jadi kalau kata orang mens sana in corpore sana, di dalam jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Gitu. Jadi jangan cuma menyehatkan tubuh saja, tapi jiwa kita juga harus sehat gitu ya. #mental health awareness ya. Waduh, campaign lagi. Nah, menurut Gresha gimana sih caranya yang ketika orang nih ada self harm gitu? Ada nggak sih terapi-terapi atau mungkin pengobatan gitu buat orang-orang yang udah menyakiti dirinya sendiri? Mungkin selain ke psikolog atau psikiater nih, hal yang bisa dicoba sendiri kalau yang aku tahu dan aku pernah coba juga, itu ada namanya Butterfly Project. Oh, Butterfly. Enggak, bukan itu ya, itu lagunya Raja ya. Tua banget gua. Jadi misalnya kalau orang kan self harm biasa di lengan nih, misalnya di lengan atau di bagian manapun di tubuhnya. Itu jadi kita misalnya pakai spidol, kita gambar di misalnya di lengan kita. Ini lengan kan? Ini lengan. Tangan. Tergantung, kalau dari gue mungkin kelihatannya nggak kayak lengan, lebih kayak apa ya? Ya di lengan gitu ya. Oke. Ini pergelangan tangan, jadi kita gambar kayak kupu-kupu gitu. Jadi seolah-olah kita tuh memelihara kupu-kupu di pergelangan tangan kita. Nah, kalau misalnya kayak aduh gue pengen buat self harm nih. Nah, tapi kan kita lihat aduh tapi ada kupu-kupu di sini. Lagi ngejaga si makhluk hidup ini ya, kayak lagi iya betul. Nah, setelah nanti spidolnya lama-lama hilang, itu berarti kupu-kupunya udah terbang. Nah, itu berarti kita udah berhasil nih untuk menjaga si kupu-kupu itu alias pergelangan tangan kita gitu. Oh, oke, bagus. Itu tips buat teman-teman ya yang mungkin kita nggak tahu nih yang menonton dari YouTube Korem Gunsa atau yang sekarang mungkin lagi merasakan menyakiti diri sendiri. Coba tips salah satunya yang dari Gresha tadi ada Butterfly Project. Silakan gambar kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu sih apapun. Iya, misalkan teman-teman sukanya apa, gajah, atau misalkan teman-teman sukanya binatang yang lain, silakan gambar binatang itu, atau misalkan orang yang teman-teman sayangin mungkin juga gitu ya. Jadi digambar seperti kita menjaga dia. Jadi ketika kita mau menyakiti, kita lihat bahwa oh kita lagi mau nyakitin si kupu-kupu ini atau si binatang ini, sampai kita akhirnya bisa mengurangi tingkat self harm kita itu tadi. Benar. Nanti lama-lama akan berkurang gitu. Oh oke, keren banget ya, nice tips ya. Tapi saranku jangan lupa pakai spidol permanen supaya nggak bisa hilang ya. Jadi kalian akan terus dijaga jaga terus ya itu. Jadi kalau jangan pakai spidol yang di abang-abang yang kena air hilang gitu ya. Oke, itu tips yang sangat bagus buat teman-teman Korems yang juga mungkin lagi merasakan hal yang serupa gitu. Nah itu kan tadi tips untuk treatment gitu ya. Tapi kalau mungkin dari kita nih sebagai orang eksternal yang ngelihat orang self harm gitu, gimana sih caranya kita untuk comfort si self harmers ini supaya dia merasa ya lebih apa baik, gitu lebih baik gitu ya. Ya mungkin kita kalau misalnya nah mungkin kalau hal-hal yang suka kita sampaikan kan biasanya kayak lo harus kuat ya, harus semangat ya, atau lo coba lebih bersyukur deh gitu. Betul, selalu ada coba lebih bersyukur ya. Kadang-kadang bukan itu yang mereka butuhkan, betul. Jadi mungkin kita sebagai ini aja kayak kita menunjukkan presence kita kayak gue di sini loh kalau lo mau cerita. Be present ya. Be present. Gue di sini kalau lo mau cerita, gue nggak akan ngejudge lo. Kita benar-benar jadi pendengar aja dulu gitu loh. Kita dengerin mereka tuh sebenarnya masalahnya apa gitu-gitu, dan kita ya nggak menyuruh mereka untuk kuat, untuk bersyukur, untuk ya karena mungkin mereka udah melakukan itu semua. Betul. Gitu. Karena nanti pada akhirnya mereka akan kuat dengan sendirinya. Betul. Jadi nggak usah kayak tadi ya, misalkan mungkin maksudnya sebenarnya baik ya minta mereka untuk bersyukur gitu ya. Cuma kadang kita harus melihat situasi-situasi di mana sebenarnya mereka hanya butuh didengar saja gitu ya. Jadi saran juga buat teman-teman Koremers di luar sana gitu ya, ketika nanti ketemu atau melihat orang seperti itu, jadilah orang yang mau mendengar gitu ya. Benar banget. Apalagi ya mungkin misalnya temen satu gereja nih ya, mungkin ada yang pasal gitu, mungkin kita suka bilang kamu kurang dekat sama Tuhan kali. Betul. Yang suka gitu. Karena tingkat kedekatan kita dengan Tuhan hanya kita yang tahu gitu ya. Benar. Kita nggak tahu mungkin di tengah malamnya gitu dia berdoa atau dia udah melakukan segitu banyak cara gitu. Betul. Jadi coba temukan hal lain yang lebih kreatif gitu istilahnya untuk membantu teman kita ini yang udah dia istilahnya aja udah sampai menyakiti dirinya sendiri. Berarti dia tuh butuh untuk didengar, butuh kawan untuk cerita gitu. Jadi stop untuk memberikan, kalau orang bilang itu adalah toxic positivity gitu ya. Betul. Hal-hal yang
sebenarnya mungkin tujuannya bagus, tapi kita bisa coba cari cara yang lain gitu ya. Nah, perbincangan kita hari ini tuh benar-benar seru, dan tentunya tadi teman-teman juga dapat tips ya buat mungkin kalau teman-teman lagi merasakan atau misalkan orang terdekatnya lagi self harm, bisa tadi tuh ya butterfly project gitu ya, untuk setidaknya mengurangi deh gitu ya, karena mungkin kita tidak bisa langsung serta-merta menyembuhkan gitu, kita nggak tahu tingkatan orang berbeda-beda. Nah, untuk closing statement nih dari Klesya, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman Korems di luar sana yang mungkin lagi membenci dirinya atau merasa dirinya nggak berharga atau lagi insecure? Apa sih yang mau disampaikan? Apa ya, mungkin kayak coba inget-inget aja kayak hal-hal yang bikin kalian suka sama diri kalian, kayak misalnya hal kecil aja kayak oh aku suka mataku, Oh, aku suka rambutku kalau lagi dicatok. jadi catok gitu kan. Oh aku suka nih, aku kalau pakai baju ini kelihatannya bagus gitu loh. Katanya aku kurus. Kayak hal-hal kecil, sekecil apapun kalian cari tentang diri kalian sendiri yang kalian suka, nah itu lama-lama akan bertambah gitu. Atau bisa juga kalian bikin misalnya gratitude journal gitu. Jadi misalnya sebelum tidur nih kayak oh apa yang aku syukuri hari ini ya, hal kecil aja kayak oh hari ini aku ketemu temanku, oh hari ini aku bisa makan enak gitu kan. Itu akan membuat kita merasa oh ternyata masih ada hal-hal baik ya dalam hidup kita selain dari masalah-masalah kita gitu. Jadi nggak harus melulu hal yang besar gitu ya, karena dari kecil ditumpuk kayak tadi, mungkin hal insecure kecil-kecil bisa jadi bukit. Sama juga gimana kalau kita balik untuk menumpuk itu menjadi hal-hal yang baik tadi ya, kayak kita bisa makan, kita masih punya keluarga, mungkin dari yang kecil-kecil itu kita ingat ke diri kita sendiri, oh iya aku tadi suka bentuk mataku atau aku suka rambutku ketika ini. Nah itu bisa kita catat, kemudian nanti suatu saat ketika kita butuh kita lihat tuh, oh banyak hal ternyata yang sebenarnya kita sukai gitu, yang bisa membuat kita merasa bahwa kita tuh berharga dan worth it gitu. Dan tentunya teman-teman semuanya berharga di mata Tuhan, dan kalau kata Bruno Mars, mudah-mudahan aku nggak salah lagi ya namanya nyanyinya. Kalau kata Bruno Mars, you're amazing just the way you are. Just the way you are. Gitu. Jadi Klesya, amazing just the way Klesya. Aku pun juga punya cara sendiri untuk bisa melihat diriku berharga gitu. Begitupun dengan teman-teman Korems gitu. Nah, segitu aja nih perbincangan kita yang hari ini, seru banget, banyak banget dapat insight-insight baru dari Klesya. Dan tentunya juga teman-teman Korem jangan lupa, karena kita masih banyak nih episode-episode lain yang akan mengundang Klesya lain, dan mungkin dapat tips-tips lain kayak tadi ada butterfly project, mungkin nanti di nextnya ada project-project lain yang bisa kita dapat gitu ya. Tapi tentunya jangan lupa untuk follow dulu sosial media Korem Gunsa di Instagram Korem Gunsa, dan juga komen, like, dan subscribe di YouTube Korem Gunsa. Klesya udah belum? Udah ya. Jadi jangan sampai kelewatan informasi-informasi yang tentunya sangat-sangat berguna, informatif, kreatif, inovasi, dan semua yang bagus ada di Korem Gunsa. Jadi pastikan teman-teman semuanya untuk terus update, karena kita masih ada episode-episode lain. Dan sekali lagi thank you buat Klesya sudah mau sharing hari ini, senang banget. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat banyak hal baru gitu ya. Dan jangan lupa share, karena siapa tahu dari share teman-teman yang sedikit itu ada orang-orang yang lagi butuh tadi tuh butterfly project, karena kita dari hal yang kecil, aksi yang kecil, kita bisa berdampak untuk banyak orang gitu. Jadi jangan lupa Korem bergerak dan Korem berdampak, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa selalu menebarkan cinta dan kasih dimanapun teman-teman berada. Dan tentunya stay safe dan tetap pantengin episode RGB selanjutnya, karena kita akan selalu update dengan informasi-informasi yang lebih luar biasa lagi. RGB Remaja Gunsa, bincang-bincang, color, prayer, encounter.